Anda pernah merasa kesepian? Saya yakin semua orang pada satu masa tertentu pernah merasa kesepian. Para ahli mengatakan bahwa ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang merasa kesepian. Misalnya saat kita pindah tempat tinggal dari satu kota ke kota yang lain. Atau pindah sekolah misalnya. Dan banyak muka-muka yang kita tidak kenal. Dan kita kemudian merasa kesepian. Atau kita berada di satu tempat yang budayanya berbeda dengan kita. Saya ingat waktu saya pindah sekolah dari kampung saya ke Jakarta, bahasa, budaya, lingkungan, makanan, semua membuat saya menjadi kesepian. Atau kita berkumpul dengan orang yang hobinya berbeda dengan kita. Semua ibu-ibu sedang mengobrol bagaimana cara berkebun dan Anda tidak tahu cara berkebun. Anda akan merasa kesepian. Kesepian itu bisa terjadi saat kita berada jauh dari istri, dari suami, dari orang tua, dari anak-anak kita, atau dari orang-orang yang kita kasihi. Bahkan ada orang yang kesepian kalau berpisah dengan binatang peliharaannya. Ada juga orang yang kesepian karena dicuekin oleh keluarganya. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri atau dengan sosial media dan anak-anaknya kesepian walaupun orang tuanya berada di dalam rumahnya. Atau ada juga orang-orang yang memang ditinggalkan sendirian dan tidak ada orang yang mempedulikannya. Belum lama diberitakan ada seorang ibu yang mati membusuk di dalam rumahnya dan tidak ada orang yang tahu sampai berhari-hari kemudian. Ini tentu sungguh menyedihkan. Namun itulah realita kehidupan modern ini. Manusia modern makin egosentris, menyebabkan orang tidak peduli dan tidak peka lagi terhadap sesamanya manusia ataupun lingkungannya, dan sibuk dengan dirinya sendiri. Sosial media menyumbang andil yang tidak sedikit dalam memperparah kondisi ini. Semua orang hidup dalam imajinasinya sendiri bersama dengan HP-nya. Lalu muncul COVID-19. Orang tua tidak lagi dapat bertemu dengan cucu-cucunya, tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya, tidak bisa dipeluk, tidak bisa memeluk, dan kondisi ini tentu tidak menguntungkan. Kaiser Family Foundation mengadakan sebuah survei di Amerika dan mendapati 22% orang Amerika mengatakan bahwa mereka kesepian dari waktu ke waktu. Dan mereka mendapati bahwa kesepian itu telah menjelma menjadi depresi. Para dokter mengatakan bahwa mereka yang kesepian lebih rentan terhadap penyakit. Tekanan darah mereka lebih tinggi, imun sistem mereka lebih rendah, dan mereka lebih mudah terserang peradangan. Kesepian bukan hanya sebuah kondisi perasaan saja. Sudah menjadi hal yang akan berakibat pada fisik dan kesehatan kita. Saudara sekalian, kalau ada satu orang yang paling mengerti perasaan kesepian, orang itu adalah Yesus Kristus. Yang bukan hanya pindah dari satu kota ke kota lain. Dia meninggalkan kerajaan sorga dan pindah ke planet bumi. Dari tempat yang suci ke satu tempat yang penuh dengan dosa. Dari posisi sebagai raja menjadi seorang hamba yang dihina dan direndahkan. Saat Anda merasa kesepian, Tuhan mengerti perasaan Anda. Karena ia juga mengalaminya dan bahkan lebih dahsyat. Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Yesus dicobai dalam segala cara termasuk kesepian dan perasaan ditinggalkan. Namun Yesus tahu bagaimana mengatasinya. Ia tahu bahwa solusi dari semua perasaan kesepian adalah datang kepada Bapa di sorga. Dan mengerti bahwa Bapa mengasihi kita. Dan bahwa Bapa peduli dengan kita. Saat Anda merasa kesepian dan merasa berada di dalam lembah kekelaman, Mazmur 23, Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Daud juga mengerti rahasia itu. Dia tahu bahwa Allah akan selalu beserta dengan dia dan beserta dengan Anda saat Anda menderita. Saat Anda divonis penyakit yang berat oleh dokter. Saat Anda berada di tempat tidur di rumah sakit dan tidak ada orang yang mendampingi Anda. Ingat, Tuhan mengatakan, aku besertamu. Saat Anda diputuskan pacar. Saat orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Bahkan orang tua kita, Tuhan katakan, jangan takut.
Ulangan 31 ayat 6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut, janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Waktu saya remaja, ada satu kisah yang tidak pernah saya lupakan. Saya bertemu dengan seorang remaja yang berusia 11 tahun. Yang datang dengan tantenya. Dan cerita dari tantenya bahwa anak itu sejak lahir sudah dibenci oleh ibunya. Karena dianggap ciong, membawa sial. Anak itu dipelihara oleh tantenya dan praktis anak itu menjadi anak yatim piatu walaupun kedua orang tuanya masih hidup. Saya masih remaja saat itu. Tapi saya tidak pernah lupa pertemuan saya dengan anak tersebut. Dan perasaan kasihan, perasaan ketidakadilan yang saya rasakan. Tidak pernah saya bisa membayangkan bagaimana perasaan anak tersebut. Ditolak oleh orang-orang yang seharusnya mencintai dia dengan sepenuh hati. Saya belum ikut Tuhan saat itu. Kalau saya bertemu dengan anak itu sekarang, saya akan memberikan ayat Mazmur 27 ayat 10. Dikatakan sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangkan anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan kita, sekalipun semua orang melupakan dan meninggalkan kita. Ini adalah sebuah janji yang sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah kesepian karena Tuhan semesta alam sangat mengasihi kita. Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku mengasihi engkau. Yeremia 31 ayat 3 mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Di pagi hari ini saat kita memulai minggu bekerja kita, jangan melupakan bahwa kita memiliki Bapa yang Maha Kasih. Dia Allah yang selalu mengerti apapun penderitaan kita. Dia Allah yang memulihkan kita. Dia Allah yang menyembuhkan kita. Dan bukan hanya penyakit fisik, tetapi semua luka-luka lama kita. Dia Allah yang peduli dengan kita. Dan Tuhan juga memerintahkan kita untuk menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian. Mengenalkan Bapa kepada mereka dan katakan kepada mereka, Anda tidak perlu kesepian. Anda memiliki Allah yang hidup, Allah yang mengasihi Anda semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.